Astagfirullahaladzim. Banyak asap kayak gini. Kamu? Ngapain kamu di sini? Jangan pergi saya bilang. Stop! Jawab dulu pertanyaan saya. Stop! Kurang ajar. Dia kabur gitu aja. Ngapain dia? Titin, sini, cepetan. Iyanya? Tadi saya lihat ada orang keluar dari rumah ini kayak bawa semprot-semprotan itu. Itu siapa? Oh, itu ya Nya. Hah? Saya juga lihatnya orang yang nyemprot. Nyemprotnya teh di luar rumah. Saya lihatnya dari jendela. Tapi saya teh nggak taunya itu teh siapa. Mungkin disuruh Pak RT kalinya. Disuruh Pak RT. Oh gitu ya. Ya udah. Oke. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Masuk. Silakan Pak Satya. Iya, terima kasih. Misi Pak. Ngeliat makanan ini jadi ingat Aisyah. Apa di dalam ruangan terkunci itu dia punya stok makanan yang cukup? Gimana kalau Aisyah masih lapar dan gak ada makanan lagi? Gue takut Aisyah malah stres, nanti jadi pendarahan kayak kemarin. Apa sebaiknya gue minta nyokap untuk perhatiin makanan Aisyah? Bisa lewat Bititin juga kan? Bititin bisa antar makanan ke jendela. Jendela kan gak pernah terkunci. Kok gak ada yang angkat? Apa jangan-jangan Mama gak ada di rumah? Mama gimana sih? Masuk. Oh ya Pak Satya, nanti sore ada meeting dengan klien. Dewi, kamu reschedule semua meeting hari ini. Karena saya ada urusan penting. Oh ya Pak. Oh ya, ini udah saya tandatanganin. Kamu cek lagi ya. Oh ya. Permisi ya Pak.
Kenapa nggak diangkat-angkat ya? Mas bos ya. Bos, udah beres bos. Saya akan transfer kamu setelah saya mendapat konfirmasi kalau perempuan itu sudah mati. Jadi kamu tidak perlu lagi telepon-telepon saya, mengerti? Saya yang akan hubungin kamu. Baik bos. Mas Irwan, kamu memang pantas untuk tidak ada di muka bumi ini, Mas. Bisa-bisanya kamu memperdaya aku, tidak memberikan sedikit pun hartamu untuk aku dan juga Bianca. Kamu memberikan semuanya ke Aisyah. Tega kamu, Mas. Tega kamu. Aku benci sama kamu. Tapi nggak apa-apa. Dengan kamu memberikan semua harta kamu untuk putri tercinta kamu yang namanya Aisyah. Ya, itu memberikan aku ide baru, Mas. Untuk membuat Aisyah nyusul bersama kamu ke liang lahat. Mama. Iya, Ma? Bianca, sayang. Kamu udah dengar kondisi soal Aisyah belum? Kondisi Aisyah? Ada di kamar. Ya seperti biasa lah, Ma. Kunciin sama Mas Dimas. Gak tahu lagi ngapain. Emang kenapa sih, Ma? Kok tiba-tiba nanyain dia? Gak ada apa-apa, sayang. Kamu gak dengar ya? Ada kabar apa gitu soal Aisyah? Mama boleh minta tolong gak? Coba dong, kamu lihat ke kamarnya Aisyah. Gimana kondisinya? Apa? Aku suruh ngecek ke kamarnya Aisyah. Idih, males banget. Lagi Mama kenapa sih tiba-tiba nyuruh aku ke kamarnya Aisyah? Jangan bilang Mama udah ketularan Mama Lydia. Mama kenapa jadi baik sama Aisyah? Bukan gitu, Bianca. Tapi Mama... Udah deh, Ma. Pokoknya aku gak mau disuruh ke kamarnya Aisyah ya. Mama jangan aneh-aneh deh. Bianca, Bi. Susah banget ini anak dikasih tahu. Padahal kan mau dibantuin untuk menyingkirkan Aisyah. Apa sebaiknya aku telepon Aisyah ya? Dia udah makan belum? Tapi jangan. Aku tetap harus kasih pelajaran sama Aisyah. Agar sebagai istri, dia bisa menjaga sikapnya. Aku hubungi Bititin aja. Handphone saya teh di mana? Situ. Bititin, anterin makanan ke kamar Ibu Aisyah. Takut makanan yang ada di kamarnya kurang. Kasih minum juga,
Jangan lupa vitamin, susu ibu hamil. Kunci kamarnya saya tinggalin di ruang depan, di bawah pot. Ternyata Pak Dimas teh diem-diem masih peduli sama Bu Aisyah. Alhamdulillah. Siap Pak Dimas, laksanakan. Telepon mama juga nggak diangkat-angkat, gimana sih? Kenapa jadi kacau kayak gini sih? Tapi emang pikiran gue lagi kacau hari ini. Apa terjadi sesuatu di rumah? Mama juga tumben banget, telepon gak diangkat-angkat. Mendingan gue harus cepet-cepet sampai rumah. Titin, Iyanya? makanan buat siapa itu? Ini teh makanan buat Bu Aisyahnya. Saya teh disuruh sama Pak Dimas. Nih, kuncinya juga udah ada. Nyonya teh mau sekalian ke kamarnya Bu Aisyah sama saya. Gak usah, kamu aja. Ya udah tuh kalau gitunya, saya mau nganterin makanannya Ibu Aisyah dulu ya. Ya, sana coba. Ya Allah, ini kok ada asap? Bu Aisyah, punten Bu. Ini saya bawa makanan, Ibu. Sini kunci. Ibu, ini kuncinya. Bu Bianca. Dengar ya. Saya tuh majikan kamu kasih kuncinya ke saya. Ibu jangan atuh saya mau buka Bu Aisyah, Ibu. Saya nggak peduli, pokoknya nggak ada yang boleh buka pintu untuk Aisyah. OMG Bianca. Bianca. OMG, Bianca, kamu jahat banget sih. Dibuka dong itu pintunya, kamu udah pegang kunci kok. Enggak. Pokoknya nggak ada yang boleh masuk ke kamarnya Aisyah. Lagi juga kalau dia tahu di dalam bahaya, dia harusnya ketok-ketok dong. Enggak kan? Iya berarti itu dia di dalam. Iya berarti dia nggak perlu keluar. Enggak. Enggak. Sini kuncinya. Kamu kuncinya. Sini kuncinya. Kamu jahat banget. Kamu tuh bener-bener keterlaluan kamu tuh. Jahat banget. Buka pintunya atuhnya. Aduh, jatuh lagi. Aduh, ini apa susah sih? Ya ampun Aisyah, tunggu. Astagfirullahaladzim ya. Aisyah, kamu gimana? Ya ampun, Titin. Aisyah. Bu Aisyah. Aisyah bangun Aisyah. Gimana ininya? Aisyah pingsan. Nah, ayo kita angkat ya. Aduh ya Allah. Aduh bentar, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aduh ya ampun. Ya Allah Bu Aisyah. Titin, kamu kuat kan? Iya kuat, bismillah ya Allah. Ibu. Bu Aisyah, aduh gimana ini teh? Bu bangun, Bu Dina Bu Aisyah teh pingsan, Bu di kamarnya teh banyak asap. Aisyah, Mam. Satya, Mama juga nggak tahu. Tiba-tiba aja di kamar Aisyah banyak banget asap. Terus Aisyah pingsan. Aisyah. Kok bisa ada asap sih? Aisyah kenapa? Bu Aisyah pingsan, Pak. Itu di kamarnya banyak asap. Bagaimana ini atuh? Kenapa bisa ada asap gitu sih di kamarnya? Aisyah? Bu Dina,
Punten Bu, saya mau ngambil ini baskom buat kompres. Hati-hati Bu. Syah, Bu Aisyah. Syah, bangun. Bu, sebentar ya, Bu. Ya Allah, Syah. Ya Allah, Aisyah. Bu Aisyah. Bi, mana? Biar saya aja. Karena, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Cepat. Aduh, Ibu. Bu Aisyah. Aduh. Pak kompres. Ya Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Allah, Aisyah. Aduh, Ibu. Bu Aisyah bangun atuh, Bu. Bu Dina. Aisyah. Sadar, Syah. Ya Allah, Aisyah. Syah. Aisyah. Sadar, Aisyah, Bu bangun, Aisyah. Aisyah. Syah. Bibi, tolong bantu, Bi. Iya, Tolong. Pak. Ya Allah. Aisyah. Jangan-jangan ini alasannya Mama nyuruh aku ngecek Aisyah. Ini, Pak. Syah, Aisyah. bangun, Syah. Bianca ini lama banget ya. Padahal cuma disuruh lihat ke kamarnya Aisyah. Aisyah itu udah meninggal apa belum tuh lama banget. Iya, Bi? Aisyah. Aisyah sekarat. Apa? Aisyah sekarat? Iya, Aisyah. Aisyah tiba-tiba pingsan di kamarnya. Dan kamarnya tuh penuh asap. Apa ini Mama yang ngelakuinnya? Soalnya tadi ada orang yang datang yang mau semprot disinfektan gitu. Terus tiba-tiba kamarnya Aisyah penuh dengan asap, terus dia pingsan. Aduh, rasanya ingin sekali kasih tahu Bianca bahwa memang itu rencanaku. Tapi aku kan maunya nggak ada jejak ya. Jadi Bianca juga nggak boleh tahu soal ini. Ma, ini Mama bukan sih yang ngelakuinnya? Enggak. Kamu jangan asal ngomong ya, Bianca. Apa kerjaan Mama? Mama kan di sini. Kan Mama minta tolong sama kamu untuk lihat kondisi Aisyah. Kok Mama? Mama nggak tahu apa-apa kok. Tadi kan kamu sendiri yang bilang, Bianca, kalau Aisyah itu kondisinya sekarat. Emang gimana kondisinya Aisyah sekarang? Aduh, nggak tahu deh Ma, tapi kayaknya mungkin dia udah sekarat kali sekarang. Atau mungkin dia tinggal nunggu waktu aja, Ma. Baguslah. Jadi kamu nggak pernah ada yang gangguin lagi kan, Bianca? Ya nggak? Ya juga sih, bagus juga buat aku. Aisyah. 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 Bu Aisyah. 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 Alhamdulillah. Syukurlah. Aisyah. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Syukurlah lu sadar. Lu gak apa-apa? Mas Setia ngapain sih, Mas? Kenapa sih selalu ganggu aku, Mas? Gua gak ganggu lu, Aisyah. Udahlah, Mas. Gak usah ngeles lagi, Mas. Mas, aku nggak mau Mas Dimas salah paham lagi. Ngertiin dong. Aisyah. Cukup, Aisyah. Setia itu nggak salah, Nak. Kalau nggak ada Setia, kamu siapa yang nolong? Kamu bisa mati di dalam sana. Kamu tahu nggak? Kamu tuh gimana sih? Ibu minta sekarang kamu cukup nyalain Setia terus. Setia itu harus mendapatkan terima kasih, bukan matian. Dan kamu cukup ya? Cukup kamu membela Dimas terus. Kamu tahu nggak? Dimas sekarang suami kamu tuh bukan suami kamu yang dulu. Tapi dia udah jahat sama kamu. Gara-gara dia, kamu tuh dikurung seperti ini. Kamu tuh hampir meninggal, Aisyah. Bu, bukan Mas Dimas yang ngurung aku. Aku sendiri yang minta tolong sama Mas Dimas untuk ngurung aku. Cukup, Aisyah, cukup. Kalaupun kamu yang minta, kan dia bisa menolak. Itu artinya apa? Artinya dia udah gak peduli sama kamu. Udah cukup, Bu. Jangan jelek-jelekin Mas Dimas lagi. Aisyah. Lo mau masuk ke kamar ini lagi? Enggak, lo nggak boleh masuk, ya? Bu, Ibu bawa Aisyah ke kamar Bu Dina aja ya.
biar Aisyah istirahat di sana. Sementara saya bersihkan kamarnya sampai rapi dan bersih ya. Enggak. Aisyah, kamu tuh banyak asap nak. Kamu bisa mati di dalam. Sekarang kamu ikut ibu. Enggak. Kamu sama ibu sini. Kamu harus di kamar ibu nak. Pelan-pelan. Karena kamu itu banyak asap. Ayo di kamar ibu. Ayo istirahat di kamar ibu. Iya lah, Ma. Aku seneng banget. Akhirnya aku bisa bebas dari dia. Ya, begitulah Bianca. Itu namanya karma buat Aisyah. Tapi kamu harusnya bersyukur sayang. Dengan Aisyah nggak ada, sudah tidak ada lagi orang yang menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Paham kamu? Iya, Ma. Mama bener banget. Ma, aku pastiin dulu ya. Dia gimana kondisinya sekarang? Bu Titin. Ya, Bu. Itu si Aisyah kemana? Alhamdulillah, bersyukur banget Bu Bianca. Bu Aisyah teh sekarang sudah sadar. Apa? Sadar? Iya Bu, sekarang teh lagi dibawa ke kamarnya Bu Dina. Ibu, punten saya mau ke belakang dulu ya. Aisyah sadar? Bianca, Mama nggak salah dengar, Bi. Iya, Mas. Si Aisyah udah sadar lagi. Berarti Aisyah nggak meninggal? Aku juga nggak tahu, Ma. Tapi kayaknya dia selamat banget deh. Sekarang dia lagi mau dibawa ke kamarnya Bu Dina. Oke, Bi. Nanti Mama akan telepon kamu lagi. Oke? Mama. Ih. Malah dimatiin sih. Bener-bener nggak bisa diharapin ini Johan. Awas kamu Johan. Kok bisa ya dia selamat? Kamu istirahat dulu di kamar ibu ya, Nak. Iya, Bu. Bu, boleh tolong tutup pintunya nggak? Iya. Bu Dina, gak usah. Biar saya aja yang tutup. Ya, kasih Bu. Iya. Masih aja berdiri di sini. Ngapain sih? Idih, ngelihat lagi. Mama tutup ya pintunya. Awas. Udah, jalan. Sana. Udah sana. Mam, Apalagi Sutil? Ih, menurut Mama, apa Aisyah baik-baik aja? Janinnya baik-baik aja, Mam. Aku khawatir. Apa perlu aku panggilin dokter? kalau menurut Mama, Aisyah udah baik-baik aja. Gak perlu panggil dokter. Udah aman kok kayaknya. Tapi tahu nggak? Nih, setia. Terus terang aja ya. Mama curiga. Mama curiga ada seseorang yang mau celakain Aisyah. Kenapa Mama bilang kayak gitu? Aman kan? Gini. Soalnya gini, tadi Mama ngeliat pas Mama mau masuk di depan itu ada laki-laki kayak bawa semprotan-semprotan begitu. Perasaan kita nggak pernah tuh manggil orang-orang kayak begitu, iya kan? Orang bawa semprotan? Iya, bawa semprotan. Mama curiga deh, itu orang ngapain kesini dan tahu-tahu kamar Aisyah tuh ada asap. Siapa lagi coba pelakunya kalau bukan laki-laki itu? Kalau emang iya siapa, Mam? Kalau Mama tahu nggak perlu Mama cerita sama kamu. Gimana sih? Mama juga bingung siapa itu orang. Kenapa
Setia, kamu mencurigai seseorang. Siapa? Sebutin namanya, siapa? Aku pergi dulu, Mam. Setia. Ih, ngeselin banget itu anak ya. Diajakin ngobrol, malah main pergi-pergi aja. Sumpah deh, aku penasaran. Itu orang siapa ya sebenarnya? Apa mungkin orang itu? Aku harus cari tahu. Ya. Anda itu apa-apaan sih? Minta 25% dari harta saya kasih. DP 500 juta pun saya langsung transfer. Tapi kenapa perempuan itu masih hidup? Kamu mau nipu saya? Ya. Bu Siska tenang dulu ya. Gimana saya bisa tenang? Saya udah keluar uang banyak ya. Jangan main-main Anda sama saya. Bu, kita masih punya 2 hari lagi. Banyak hal yang bisa terjadi dalam 2 hari ini. Saya nggak main-main, Bu. Saya bertanggung jawab dan semua pasti akan terselesaikan. Handphone ini aman. Sambungannya sudah terinskripsi. Jadi nggak bisa dilacak. Jadi mulai sekarang Ibu tidak perlu datang sini lagi untuk berhubungan dengan saya. Nomor baru ini sudah saya simpan di handphone saya. Jadi mulai sekarang kita berhubungan lewat sini. Saya mau semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya. Perempuan itu harus musnah dari muka bumi ini. Paham Anda? Nggak usah khawatir. Sekarang Ibu boleh pergi dari sini karena saya masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saya tunggu janji Anda. Tolong semuanya keluar dari ruangan ini ya. Karena saya ada urusan sama CEO kalian yang brengsek ini. Setia. Keluar saya bilang! Semua keluar! Setia. Kamu nggak punya otak ya? Saya ini mau meeting. Bisa-bisanya kamu usir semua klien saya. Mau kamu apa? Lu sewa orang untuk sakitin Aisyah? Hah? Lu sewa orang untuk bunuh anak gue? Iya! Kamu jangan gila ya Setia. Bisa-bisanya kamu nuduh saya untuk melakukan hal yang gak masuk akal. Semuanya gak masuk akal, Dim! Yang lu lakuin belakangan ini semuanya gak masuk akal. Setia, saya udah bilang sama kamu kan, anak siapapun yang ada dalam kandungannya Aisyah, saya akan menganggap itu adalah anak saya. Dan satu lagi, saya nggak akan pernah menceraikan Aisyah. Karena apa? Karena saya nggak sudi Aisyah bersama kamu. Apa? Nggak suka? Ayo mau pukul, pukul lagi! Dengar lu ya. Sampai lu bikin anak gue kenapa-napa, sampai Aisyah kenapa-napa, gue akan habisin lo dengan tangan gue sendiri, Dim. Ingat! Kenapa Setia bisa bersikap seperti ini? Apa maksudnya dia? Apa jangan-jangan Aisyah dalam bahaya?
Dua preman yang suka bolak-balik di rumah Bu Siska itu pernah datang ke tempat ini. Jangan-jangan tempat ini ada kaitannya ya dengan semua hal yang terjadi belakangan ini. Apa ya kira-kira? Itu orang siapa ya? Kok gerak-geriknya kayak mencurigakan gitu ya? Apa jangan-jangan itu orang ada kaitannya juga sama dua preman itu? Ngomong apa sih? Nggak kedengeran lagi. Dia jalan. Sebaiknya aku ikutin aja deh. Ya, ikutin. Kemana tuh dia ya? Oke. OMG, dia ngebut. Apa jangan-jangan dia tahu ya kalau aku ngikutin? Ah, bodoh ah. Ngebut banget ya. Waduh. Ya ampun, apa ini? Keluar. Keluar Anda. Anda sudah menabrak mobil saya. Saya mau minta ganti rugi. Sembarangan banget ngomongnya. Minta ganti rugi. Lihat dong. Anda melintang mobil saya. Anda yang tahu tiba-tiba putar balik. Yang nabrak ini siapa? Yang salah siapa? Anda dong. Kok minta ganti rugi ke saya? Merasa nih, apa sakit jidat saya nih? Ganti rugi tuh mobil saya. Mau ngapain tuh? Balikin kunci mobil saya, balikin. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa Anda mengikuti saya? Oke, saya akan jawab. Tapi Anda jawab dulu. Tadi Anda ngapain di toko tadi? Ngapain? Hah? Dan ada hubungan apa Anda sama Siska? Hah? Perempuan ini ternyata banyak tahu tentang aku. Sebaiknya Anda jangan ikut campur urusan orang lain. Atau saya akan bikin Anda menderita seumur hidup. Anda ngancam saya? Idih, saya nggak takut, ya? Aduh, di mana itu? Tanggung jawab. Ambil kunci mobil saya, ambil. Kurang ajar kayak. Anggap saja itu peringatan dari saya. Sekali lagi Anda mencampuri urusan orang lain seperti ini, ada konsekuensi yang Anda akan bayar selain kehilangan kunci mobil. Mengerti Anda? Anda ngancam saya? Hah? Ambil kunci mobil saya! Kamu kurang ajar ya? Buka! Kurang ajar ya kamu! Dasar laki-laki rakyat sembarangan. Kunci mobil dibuang sama dia.
kamu sudah gagal. Bahkan kamu sudah terlihat. Bagaimana kamu seceroboh ini, ha? Maaf, Bos. Kamu tahu, target perempuan yang harus kamu bunuh itu masih hidup sampai sekarang. Dan bahkan tadi ada seorang perempuan tua yang menunggu di toko servis saudara kamu. Dia mengikuti saya. Tenang aja, Bos. Semua yang belum beres, malam ini saya bereskan. Awas, ini kesempatan terakhir kamu. Jangan sampai gagal. Aduh. Baunya minta ampun nih. Bisa juga kan? OMG. Aduh, basah lagi. Mana bekas air got? Males banget, jijik. Kurang ajar, emang tuh laki-laki kurang ajar. Dia lemparin ini kunci ke got. Aku harus kejar. Ayo, harus kejar. Aduh, mungkin nggak ya ngejarnya? Ya, udah jauh. Kayaknya nggak mungkin banget ngejar. Di mana ya itu orang tinggal ya? Aku harus cari tahu. Terus. Ya. Ayo. Ya terus. Ya, makasih. Laki-laki itu kan preman yang kemarin. Iya, benar. Hai. Kamu lagi. Hah? Kamu ini siapa sih? Ngikutin aku terus? Hei, kamu jangan kabur ya. Atau saya bakar semua foto-foto yang ada di kotak hitam itu. Mau? Apa sih mau kamu nih? Hah? Lepasin. Udah datang ke rumah saya. Kamu nyolong kotak saya. Hei, mau juga saya yang tanya duluan sama kamu. Kamu itu ada hubungan apa sama Siska? Bu Siska yang suaminya Pak Irwan itu. Kembaliin dulu kotakku yang kamu colong. Baru aku akan jawab pertanyaan kamu. Oh, nggak bisa. Kamu yang harus kasih jawaban dulu. Hah? Nggak akan. Kembaliin kotak gua. Mau? Oke. Saya kasih tahu ya. Kotak hitam itu aman. Ada tuh di bagasi mobil saya. Tapi kamu kasih jawaban ya ke saya ya. Awas kalau enggak ya. Kasih dulu kotak saya. Baru saya akan jawab. Ayo. Mana kotaknya? Ayo. Ada di mobil saya. Ayo. What? OMG. Kok bagasinya kebuka? Padahal tadi saya kunci. Untung aja kotaknya masih ada. Ini ya. Ini kotak hitamnya. Dan ingat sama janji kamu ya. Kamu kasih tahu jawab pertanyaan saya. Gua mau lihat dulu isinya. Kosong, kagak ada. Kok ada sih? Ya memang kagak ada. Mana foto-fotonya? Kamu apain foto saya? Hah?
kamu jangan pergi-pergi gitu aja ya. Ingat apa janji kamu? Saya pasti akan temukan foto-foto itu. Yang penting kamu jawab dulu pertanyaan saya. Aduh. Saya. Kurang ajar, jangan pergi, saya bilang. Ada hubungan apa kamu sama Siska? Ada hubungan apa semua ini? Barang-barang Bang Herman aman. Ayo kita kabur. Ayo. Kamu kan laki-laki yang mau bunuh menantu saya, iya kan? Apaan sih, Bang Herman? Kabur. Kamu stop! Stop! Untung aja aku masih selamat. It's okay deh. Paling enggak, aku tadi udah sempet dengar itu laki-laki yang baju hitam nyebut-nyebut namanya Herman. Jadi cowok itu pemilik kotak hitam itu namanya Herman dan temannya adalah orang yang mau bunuh Aisyah. Gak habis pikir kenapa mereka itu terus-terusan ada di sekitar Siska. Ya, ada di sekitar Siska. Oke. Jadi pasti mereka ada hubungannya dengan Siska. Aisyah. Mas Dimas? Mas udah pulang? Maafin aku ya Mas, aku keluar dari kamar, padahal Mas Dimas sudah ngelarang aku. Soal tadi aku pingsan Mas, Ibu khawatir makanya aku disuruh tidur dulu di sini istirahat sama Ibu. Kamu nggak perlu minta maaf sama suami kamu. Yang harus saya minta maaf adalah suami kamu. Karena dia udah jahat sama kamu. Aduh, apa lagi sih? Jujur ya Aisyah, sampai sekarang ibu masih belum bisa nerima tindakan Dimas sama kamu yang ngunciin kamu di kamar. Kamu tuh seperti tahanan. Dan itu bukan suami yang baik. Kamu itu sadar gak sih Dimas? Kamu itu sudah mencelakai Aisyah 2 kali. Yang pertama sampai dia pendarahan. Dan sekarang Aisyah pingsan karena banyak asap di kamarnya. Terus mau apa lagi? Apa lagi setelah ini Dimas? Ada asap di kamarnya Aisyah. Kok bisa? Bu, udah ya Bu. Cukup Aisyah, cukup. Kamu gak perlu belain Dimas depan ibu. Jadi ibu salahin aku ya? Iya. Ibu kan dengar sendiri. Bukan aku yang kunciin kamarnya Aisyah. Tapi Aisyah sendiri yang minta. Kamu sengaja ya Aisyah? Sengaja Mas. Kamu sengaja sok patuh tadi pagi. Minta dikunciin. Terus pura-pura celaka. Biar aku kelihatan jahat. Supaya apa?
supaya kamu bisa minta cerai sama aku. Dan kamu bisa menikah sama Setia. Iya. Astagfirullah, Dimas. Kalau bukan karena ngejaga perasaan Aisyah, udah gue habisin loh, Dim. Ya Allah, Mas. Aku gak ada niatan kayak gitu, Mas Dimas. Aku udah bosan Aisyah dengar semua alasan kamu. Mas Dimas, tunggu dulu, Mas. Aisyah, udah. Mas. Udah. Gak usah kamu kejar dia. Ibu capek kamu disalahin terus, Aisyah. Dia tuh udah gak percaya lagi sama kamu. Udah kamu masuk. Bagus sekali. Makin lama Mas Dimas akan semakin benci sama Aisyah. Kamu itu sadar gak sih, Dimas? Kamu itu sudah mencelakai Aisyah 2 kali. Yang pertama sampai dia pendarahan. Dan sekarang Aisyah pingsan karena banyak asap di kamarnya. Terus mau apa lagi? Apa lagi setelah ini, Dimas? Mas, supaya kamu rileks, aku bikinin kamu kopi. Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Kamu marahnya sama Aisyah, lampiasinnya ke aku. Karena aku nggak mau minum kopi buatan kamu, Bianca. Dan terlebih lagi, aku nggak mau diganggu sama kamu di sini. Sekarang aku mohon keluar dari sini. Kamu tuh... Kamu nyebelin banget sih. Keluar. Mas, Keluar. Keluar. Ini Bang, barang-barang lo. Terima kasih. Ini penting buat gua. Apa benar yang dibilang perempuan tadi? Kalau lu mau bunuh orang? Bang, kita memang teman. Tapi nggak semua urusan gua lu harus tahu. Abang harusnya bersyukur. Dapat tumpangan gratis, tempat tinggal gratis, makan gratis. Kalau nggak ada gua, Bang, lu jadi gelandangan. Gini Bang, kalau lu masih pengen berteman sama gua mohon jangan ikut campur urusan gua, ya. Dan jangan coba tanya-tanya lagi tentang urusan gua. Oke. Mulai sekarang gua nggak akan ikut campur urusan lo. Gua nggak akan pernah pengen tahu. Tapi satu hal, lu masih pengen bantu gua kan? Untuk ngerjain mantan istri gua yang jahat itu. Jujur aja, gua masih penasaran. Sampai detik ini, gua belum pernah lihat Ratna di situ. Tenang Bang, pasti gue bantu.
bisa-bisanya ya Aisyah itu masih hidup. Gimana nih? Mana tinggal 2 hari lagi. Tapi aku bersumpah demi apapun, Aisyah tidak boleh mendapatkan semua ini. Kamu wanita pembunuh. Tega sekali kamu. Kamu sudah bunuh aku. Perempuan yang haus harta. Kamu bunuh aku. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Jahat. Jahat sekali. Itu nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu harus bertanggungjawabkan perbuatan kamu, atau aku akan Aduh, kok bisa ya arwahnya Mas Irwan gentayangan? Aduh, serem banget. Ini kemana nih? Di situ. Astaga! Pakai lu jangan pakai mata dong. Kamu ya yang jalan itu nggak pakai mata dan menghalangi jalan saya? Enak aja, sembarangan banget. Ih, apa sih ini? Kurang ajar kamu ya. Kamu yang kurang ajar, apa? Ya ampun, ini kipas saya sampai rusak gara-gara Anda ya. Bodoh amat, makanya jangan suka kepedean. Saya kesini bukan nemuin ibu, tapi mau nemuin anak saya, Bianca. Dengar baik-baik ya. Anda pikir ini hotel apa? Anda bisa datang seenaknya, pulang seenaknya. Udah kayak jalan kok. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar, tetap ngilang begitu ada di sini. Suka-suka saya dong, diri saya sendiri. Anda dengar baik-baik ya. Apa? Rumah ini udah nggak ada tempat buat Anda. Alah, so tahu. Anda yang so tahu ya. Dan Anda dengar baik-baik ya. Saya tahu betul hati Anda busuk. Dan Anda jangan senang terus-terusan. Karena saya tahu betul kebusukan hati Anda selama ini udah terbongkar sama saya. Alah, orang busuk teriak busuk. Iji! Bisa banget Anda ngomong kayak gitu. Anda dengar baik-baik ya. Saya tahu betul tentang Herman. Apa? Dari mana Lydia tahu soal Herman? Emangnya dia tahu apa aja nih soal Herman? Aduh, gawat. Dan saya juga tahu bahwa Anda
Anda itu adalah dalang semua kebusukan dari kejadian yang terhadap Aisyah. Iya kan? Enggak mungkin. Mana mungkin dia bisa tahu sebanyak ini? Nah, pucat kan mukanya. Padahal aku nggak tahu persis, cuman kertak aja. Berarti betul dong. Suara ribut-ribut apa itu? Ibu Lydia, kalau ngomong jangan ngaco ya. Ya iyalah, kalau Siska nggak suka, Siska bisa laporin Ibu Lydia dengan pencemaran nama baik. Oh iya, memangnya berani. Siapa takut? Dan satu hal lagi yang harus Ibu Lydia tahu, rumah ini boleh punya ibu, tapi Siska nggak pernah takut sama Ibu Lydia. Dan kalau mau tinggal di sini dengan aman, nyaman, dan tentram, jangan pernah berani usik saya dan Bianca. Ingat itu. Paham? Wah, Anda berani dorong-dorong saya. Saya nggak takut. Ini rumah saya. Hah? Ini rumah saya. Saya nggak pernah takut sama Ibu Lydia. Jangan bikin saya. Sakit kan? Mam, udah. Enggak, soalnya dia jadi gara-gara duluan. Mama didorong-dorong sama dia. Mam, stop Emang ini it, rumah Mam. siapa? Kamu duluan. Udah Tante Siska, udah. Udah dong, Mama. Kenapa sih? Lah. Nih, kalian semuanya, dengar ya. Lihat. Sertifikat ini atas nama Mas Irwan. Mas Irwan suami saya sudah meninggal. Jadi otomatis rumah ini punya saya. Dan satu hal yang harus kalian semua ingat. Jangan pernah berani-berani mengganggu Siska dan anak saya, Bianca. Paham kalian? Biarin ya. Tapi masa iya surat rumahnya ada di Mama? Harusnya ada di aku. Kok bisa? Surat itu atas nama Papa. Bukannya harus nama kamu, Bianca. Kamu jual rumahnya. Enggak Mas, aku nggak pernah jual ke siapapun termasuk ke Papa. Ini juga aku jadi bingung. Ada kok suratnya di aku. Sebentar ya aku ambil. Gak bener banget ini. Nih, aku punya sertifikatnya kok. Kok nama di sertifikat ada dua? Nama Papa dan nama kamu. Dimas, sorry. Bisa gue lihat? Sertifikat yang pegang Bianca palsu.
Kak, nggak mungkin. Mama bisa tahu kan? Dimas, lu lihat. Kelihatan banget hasil print-printannya. Papa kesini ingin menyerahkan ini. Ya, mulai sekarang rumah ini menjadi milik kamu. Papa sudah membelinya kembali dari Dennis melalui orang suruhan tempat. Pak Irwan, Kenapa Aisyah? dokumen ini Bapak aja yang simpen ya. Nggak usah, kamu aja simpan. Ini kan punya kamu sekarang. Jangan Pak, kalau saya yang simpen malah bahaya. Gak aman, jadi Bapak aja yang simpen ya. Baiklah. Nih, lu lihat. Walaupun kelihatan rapi, tapi tetap aja ini palsu. Maaf semuanya. Terpaksa saya kasih tahu ini ke kalian semua. Benar. Kalau rumah ini sekarang adalah miliknya Papa Irwan. Karena Papa Irwan yang udah beli rumah ini. Maksud kamu apa, Aisyah? Aku nggak tahu gimana, kenapa bisa-bisanya Mbak Bianca kasih surat rumah itu ke Pak Dennis. Akhirnya Pak Dennis gadaikan rumah ini dan dijual. Aisyah, kamu jangan asal fitnah ya. Yang kamu fitnah itu guru les Karissa loh. Aku nggak nuduh sembarangan, Mbak. Aku ngomong ini berdasarkan fakta. Aku kasih tahu karena aku takut kenapa-napa, akhirnya aku kasih tahu ini semua ke Papa Irwan. Akhirnya Papa Irwan ambil tindakan dengan membeli rumah ini langsung. Gak, Mas. Iya, Aisyah. Kamu udah tahu soal ini, tapi kamu nggak kasih tahu ke aku. Karena aku nggak mau Mas Dimas makin benci sama Mbak Bianca. Kamu anggap aku apa sih, Aisyah? Bahkan kamu dan Bianca di kakak aja. Aku yang terakhir tahu.
Maaf, Mas. Dim, lo itu kenapa ya? Jelas-jelas yang di sini yang salah Bianca. Kok lu malah marahin Aisyah? Iya. Kenapa lu gak terima kasih sama Aisyah karena udah ditolongin? Rumahnya dibeli sama papanya dia loh. Jangan ikut campur. Lagi-lagi kelihatan tujuan kamu, Aisyah. Kamu berusaha mancing kemarahan aku. Biar apa? Biar dibela kan sama selingkuhan kamu ini. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas, aku nggak selingkuh. Ada apa lagi ini ya Allah? Ibu tanya aja sama Aisyah. Kelakuannya seperti apa? Nggak perlu Dimas. Yang pantas ditanya adalah kamu. Kenapa semenjak papanya Aisyah meninggal kamu tuh berubah? Kamu tuh menganggap Aisyah seperti sampah sekarang. Cukup, Bu. Aku nggak salah, tapi Aisyah yang salah. Tim, kayaknya anak kecil juga tahu siapa di sini yang salah. Malah nyalain Aisyah. Jaga bicara kamu, Setia. Gue jadi curiga, Dim, sama lo. Apa lo memang sengaja kayak gini biar Aisyah stres dan keguguran? Hah? Karena lo tahu itu anak gue, bukan anak lo. Mas Setia, ini bukan anak Mas Setia, ini anaknya Mas Dimas. Itu anak gue. Kenapa? Aisyah, tenang Aisyah, tenang. Tanya Mama. Ya kan, Mam? Udah cukup. Cukup. Aisyah. Jadi sekarang rumah ini milik Mama? Iya. Wah, berarti bagus dong, Ma. Mama sekalian aja usir tuh Lydia, Aisyah, Setia, semuanya, Ma. Kenapa? Mama kok diem aja? Kenapa nggak usir aja tuh semuanya? Bianca, sayang. Mengusir mereka dari rumah ini bukan hanya sebagai solusi. Mama akan melakukan lebih dari itu. Mama akan usir mereka semua dari dunia ini, Bianca. Maksud Mama? Ya, dari dunia ini. Kamu tenang aja ya sayang. Oke? Ngantuk juga baca buku ini. Tidur deh mendingan. Sebelum tidur minum dulu biar tetap cantik. OMG. Ternyata minumnya udah habis. Titin udah tidur apa belum ya? Udah pada tidur kali ya. Udah ambil sendiri aja. Siska lagi nelpon sama siapa dia? Kok kayaknya rahasia banget. Ya, sekarang saya ada di dalam rumah. Saya minta
lakukan malam ini juga. Oke, saya buka pintu sekarang. Idih, itu Siska ngapain ya? Jelas-jelas ini udah malam, pintu udah dikunci. Malah dia buka kuncinya. Aneh ini. Ini pasti ada apa-apa ini nih. Aku harus cari tahu tentang Siska. Dan aku juga harus cari tahu di mana putriku Ratna. Putri kesayanganku. Ya Allah, ya Gusti. Di mana putriku? Putri kesayanganku. Berikan petunjuk. Ya Allah.
Aisyah. Aisyah. Tadi suara barang jatuh. Sekarang suara Aisyah. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Gue harus ngelindungin dia. Semoga nggak ada orang yang mergokin orang suruhannya Johan. Dan semoga jangan sampai Bianca yang menggagalkan semua rencana ini. Karena aku nggak pernah kasih tahu Bianca.